Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di pertemuan yang ketiga, sebelumnya saya sudah memberikan tugas mind map mengenai pembelajaran besaran dan turunan, besaran dan satuan. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu adalah mengenai sebuah vektor. Vektor ini kita akan bahas di pertemuan ini hanya membahas satu. Pertama adalah mengenai sebuah penjumlahan vektor, selisih vektor, itu menggunakan cara segitiga, cara poligon, dan cara jajar genjang. Lalu kita akan menentukan sebuah panjang dari sebuah penjumlahan vektor dan selisih dari sebuah penjumlahan vektor. Ya, mari kita mulai. Oke, bahasan kita adalah vektor. Yang akan dibahas di vektor ada dua. Yang pertama ada yang namanya besaran vektor, di mana besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan yang kedua adalah besaran skalar, atau kita tulis besaran, yang ini hanya memiliki nilai saja. Ya, perbedaan antara besaran vektor dengan skalar. Nah, yang akan dibahas di kelas 10 ini adalah pembahasan mengenai pertama mengenai penjumlahan vektor, selisih vektor, yang mana penjumlahan dan selisih vektor ini akan kita selesaikan dengan tiga cara. Pertama adalah cara segitiga, yang kedua adalah cara jajar genjang, yang ketiga adalah cara poligon. Misalkan kita punya sebuah vektor nilai, di sini vektornya adalah vektor A. Di sini kita punya vektor adalah vektor B, ya. Arahnya ke sebelah kanan, sedangkan B adalah arahnya ke sebelah bawah. Misalkan ini sebuah contoh. Nah, bagaimana cara menentukan vektor A, B? Lalu kita punya vektor lagi di sini, misalkan satu lagi. Di sini adalah vektor C, arahnya ke sebelah samping. Nah, bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan sebuah penjumlahan atau selisih vektor, dengan yang pertama kita akan bahas cara segitiga. Ya, dengan cara segitiga kita akan menentukan bagaimana penjumlahan sebuah vektor A ditambah sebuah vektor B. Maka kita lihat, ini vektor A positif, berarti ke sebelah kanan. Ini adalah vektor A. Sedangkan vektor B arahnya ke sebelah bawah, maka di sini nilainya positif, maka arahnya pun sama ke sebelah bawah. Di sini adalah vektor B. Maka yang dikatakan sebagai penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B adalah ini, ujung pangkal vektor A dengan ujung akhir pangkal vektor B. Ini dikatakan sebagai A vektor ditambah dengan B vektor. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Misalkan ini ada pengurangan di sini. Vektor A dikurangi vektor B. Ya, vektor A dikurangi vektor B. Kita lihat vektor A kemana arahnya? Ke sebelah kanan, yang ini. Vektor A ke sebelah kanan. Maka di sini ini adalah sebuah vektor A. Ini vektor B arahnya ke sebelah bawah, sedangkan di sini min. Berarti kebalikannya. Kalau di sini positifnya ke bawah, berarti negatifnya kemana? Ke atas. Maka dari ujung pangkalnya ke atas, ini yang dikatakan sebagai min vektor B. Maka ujung pangkal A dengan akhir dari pangkal B dikatakan sebagai A min B vektor. Itu yang pertama adalah menggunakan cara segitiga. Nah, cara kedua kita bisa menyelesaikan cara vektor dengan yang namanya jajar genjang. Ya, yang kedua adalah dengan cara jajar genjang. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah cara jajar genjang. Kalau cara segitiga tadi bentuknya dalam bentuk segitiga, kalau cara jajar genjang berarti bentuknya akan seperti jajar genjang. Masih dengan vektor yang sama, vektor A, vektor B, dan vektor C, kita akan menjumlahkan vektor A tambah vektor B dengan cara jajar genjang.
Maka langkah pertama adalah ini vektor A, vektor B kemana? Vektor B kan ke bawah. Maka, nah, di cara jajar genjang itu berbeda dengan cara segitiga. Kalau tadi cara segitiga, kita dari ujung pangkal A. Sedangkan untuk cara jajar genjang, kita akan mengambil dari awal pangkalnya. Maka, vektor B-nya akan ada di sini. Ini dikatakan sebagai vektor B. Nah, mana penjumlahan vektor A dan ditambah vektor B? Belum kelihatan di sini, maka kita akan lihat garis yang sejajarnya. Ini garis A atau vektor A. Dari ujung vektor B kita iriskan di sini. Ini bentuknya seperti ini. Lalu vektor B dari ujung pangkal A. Nah, ketemu di sini, maka di sini yang dikatakan sebagai vektor A ditambah vektor B dengan cara jajar genjang. Oke. Nah, bagaimana kalau pengurangannya? Ya sudah, kita coba saja. Ini vektor A dikurangi vektor B. Tuh, vektor A kemana? Vektor A ke sebelah kanan. Ini sebagai vektor A. Vektor B kemana? Kalau tadi vektor B ini nilainya arahnya ke bawah, sedangkan negatif B berarti kemana? Nilai ke atas. Nah, ini. Nah, proyeksikan yang A, ini proyeksikan yang B, ketemu lagi di sini, maka ini dikatakan sebagai vektor A dikurangi vektor B. Itu menggunakan cara jajar genjang. Nah, yang ketiga yaitu cara poligon. Poligon ini adalah cara segi banyak. Ya, cara segi banyak. Jadi secara konsep kita akan menggunakan konsep yang sama seperti halnya cara segitiga. Misalkan kita akan menjumlahkan vektor A tambah vektor B ditambah vektor C. Nah, gambarnya kan seperti apa? Ini gambarnya, ini vektor A, vektor B kemana? Ini vektor A, vektor B ke bawah, vektor C kemana? Oh, vektor C ke sini di ujung. Ini vektor C, ujung A ke ujung C, awal A ke ujung C. Ini dikatakan sebagai vektor A tambah vektor B ditambah vektor C. Itu kita membahas mengenai tadi menentukan sebuah garis atau menentukan panjang dari sebuah vektor dengan 3 cara segitiga, cara jajar genjang, dan yang ketiga adalah cara poligon. Nah, selanjutnya kita harus juga mengenal yang namanya adalah resultan dari sebuah vektor. Penjumlahan sekarang. Penjumlahan atau di bahasa lainnya adalah resultan. Penjumlahan apa? Penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Ini rumusnya adalah A kuadrat ya tambah B kuadrat tambah 2AB dikali dengan cos theta diakarkan. Sedangkan untuk pengurangannya A min B A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, perbedaannya di sini min 2AB dikali dengan cos theta. Nah, cos theta ini apa? Ini kita sudah mempelajarinya yang namanya trigonometri. Kalau belum mempelajari, kita akan ingat kembali materi tentang trigonometri. Nah, trigonometri itu dibuat dari sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku itu yang besar sudut pangkalnya adalah 90 derajat. Lalu simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah sudut theta misalkan. Depan sudut theta kita namakan sebagai depan, yang miring kita namakan sebagai miring atau mi, yang berarti sisanya kita namakan sebagai samping. Nah, ada 3 dalam trigonometri, ada sin, berarti namanya sin theta. Sin theta adalah demi depan per miring,
cos theta adalah samping per miring, sedangkan tan theta adalah desa, depan per samping. Dan ketiganya mempunyai kebalikan. Kebalikannya adalah sin, kebalikannya adalah kosekan theta. Berarti di sini mi d. Ada lagi, kebalikan cos adalah sekan theta atau ditulis sec theta. Sini adalah mi sa. Sedangkan di sini d-nya apa? Tan kotan atau dibacanya kotangan. Di sini adalah samping per depan. Nah, semuanya di sini adalah kita harus mengingat bahwa namanya sin kosan adalah demi sami desa untuk menentukan nanti cos theta dan cos theta dari rumus yang penjumlahan dari atau pengurangan dari resultan dari sebuah vektor. Nah, ada yang kedua dalam trigonometri ada yang penting juga yang namanya adalah sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu ada berapa? Ada sin, ada cos, ada tan. Sudut istimewa yang nilainya bisa kita tentukan tanpa harus menggunakan kalkulator atau hitungan yang lain ya. Ini ada 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90. Sin 0 nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3 dan sin 90 nilainya adalah 1. Cos dibalik. Kita mulai dari 1. Berarti sin 0 1, sin 30. Sin 30 nilainya setengah, tapi kalau cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2, nilainya sama. Cos 60 adalah setengah dan cos 90 nilainya adalah 0. Ya, yang harus tahu juga bahwa tan itu adalah sin theta per cos theta. Berarti untuk menentukan tannya adalah 0 bagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3 tinggal 1 per akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3 dan 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Nah, itu materi dari trigonometri. Untuk menunjang materi yang kita bahas adalah namanya vektor. Oke, pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan analisis vektor.